Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang hebat. Semoga kalian tetap semangat dan tetap rajin untuk belajar. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu subtema 2 tentang pencernaan dan pernapasan. Hari ini hari ke-1 tetap di modul literasi numerasi tematika sistem tubuh. Nah, untuk kegiatan literasinya, memperhatikan lingkungan di sekitar rumah itu sangat asik dilakukan. Untuk lebih mengenal lingkungan tempat tinggal kita, pohon apa yang ada tumbuh di dekat rumahmu, tanaman apa yang ada di pekarangan rumahmu. Nah, kalau di sekitar rumah itu pasti macam-macam. Ya, ada pohon di sini, ada pohon kelapa, kemudian ada pohon mangga, rumputan, kemudian juga hewan-hewan yang ada di sekitarnya macam-macam. Ada ayam, kucing, ya kalau di sini kemudian ada capung. Nah, makanannya apa? Kalau ayam itu biji-bijian, kemudian kalau kucing itu ikan, ya. Capung juga menghisap nektar dari bunga. Nah, coba kita lihat ini. Perjalanan udara di tubuhku. Kita amati poster ini, anak-anak ya. Nah, coba nomor 1. Menurutmu apa yang sedang dia lakukan? Kalau kita amati, anak ini sedang menutup hidungnya menggunakan masker. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira mengapa dia menutup hidung dan mulutnya? Ini berarti untuk menghindari polusi udara. Kenapa? Karena di sini terdapat asap. Kemudian di sini juga ada kendaraan dan juga di sini ada pabrik-pabrik yang besar dan tinggi. Nah, kira-kira di mana dia berada? Kalau diamati, kondisi seperti ini berada di lingkungan perkotaan. Lanjut. Nah, pernahkah kamu menahan napas? Jika belum pernah, coba untuk menarik napas hingga perutmu terasa penuh. Lalu tutup hidung dan mulutmu dengan telapak tangan. Kamu bisa melakukannya selama 10-20 detik. Bagaimana rasanya? Saat kamu menahan napas, kamu sedang menghalangi udara ke dalam sistem pernapasan. Padahal, udara sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dalam tubuh kita dapat berfungsi dengan normal. Apa saja organ tubuh yang masuk ke dalam sistem pernapasan? Bagaimana cara manusia bernapas? Ayo kita gali lebih jauh. Nah, kalau di sini diamati ini ada gambar torso organ pernafasan pada manusia. Dimulai dari hidung. Hidung ini fungsinya untuk menghirup udara. Nah, udaranya mengandung oksigen dan gas lainnya. Nah, di sini di hidung ini ada rambut-rambut halus di dalamnya. Ini fungsinya untuk menyaring kotoran yang terbawa oleh udara pernafasan. Nah, kemudian dari hidung, udara itu masuk ke sebuah pintu bernama teka atau faring di sini, teka atau faring. Nah, tugasnya apa? Faring bertugas untuk memastikan udara masuk ke pangkal tenggorokan atau laring dan selanjutnya ke batang tenggorokan. Nah, di sini. Kemudian untuk masuk ke laring, lalu ke batang tenggorokan atau trakea. Nah, trakea atau juga disebut dengan saluran pernapasan, kemudian mengantarkan udara melewati bronkus ya. Ini di sini bronkus, kemudian lewat bronkeolis yang kecil ini, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru inilah paru-paru memiliki alat kerja bernama alveoli atau alveolus ya. Di sini yang kecil-kecil ini alveoli atau alveolus. Nah, fungsinya untuk menukar gas oksigen yang masuk dengan gas karbon dioksida atau CO2 yang terkandung di dalam darah. Selanjutnya nanti darah akan mengikat oksigen, kemudian mengalirkan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksidanya dikeluarkan melalui apa?
mulut kita. Nah, pengeluarannya berupa karbon dioksida dan juga uap air. Nah, peradangan, iritasi akibat virus dan bakteri, serta nyeri karena berbagai penyakit dapat mempengaruhi organ pernapasan tubuh manusia. Untuk itu, kita perlu menjaganya agar tetap berfungsi dengan baik. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan agar pernapasan tetap sehat. Nah, di sini ada cara-cara untuk menghindari pernapasan rusak atau terganggu kesehatannya. Nah, di sini apa? Makan makanan yang bergizi, ini betul. Kemudian olahraga ringan, betul. Istirahat cukup. Nah, kemudian cara menjaga organ pernafasannya, hindari obat-obatan terlarang. Kemudian hindari polusi udara, kemudian hindari untuk merokok, baik rokok pasif ataupun rokok aktif ya. Nah, menurutmu bagaimana sistem pernapasan manusia? Berdasarkan informasi tersebut, tugas sistem pernapasan adalah untuk mengedarkan udara pernapasan untuk ke tubuh. Organ tubuh yang masuk ke sistem pernapasan antara lain tadi apa? Sebelumnya ada trakea ya, kemudian dari trakea udaranya masuk ke paru-paru. Nah, kamu telah memahami proses aliran udara melalui udara dari luar ke dalam tubuh. Sekarang coba gambarkan proses tersebut secara sederhana. Tadi dari hidung masuk ke mana tadi? Ke faring, kemudian masuk ke faring lalu menuju laring, kemudian ke bronkus ke paru-paru. Nah, organ tubuh yang menurutmu paling hebat yang menjadi bagian dari sistem pernapasan, kira-kira apa anak-anak? Paru-paru, karena paru-paru ini sangat berfungsi penting untuk mengikat oksigen tadi, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa bernafas. Nah, lanjut kata paru-paru. Paru-paru, organ tubuh berupa sepasang kantong berbentuk bulat toraks terdapat dalam rongga dada, berfungsi sebagai alat pernapasan. Nah, paru-paru di sini kalau paru-paru kanan terdapat 3 gelambir, kemudian paru-paru yang kiri itu ada 2 gelambir atau ruang ya. Kemudian lanjut peradangan. Peradangan itu adalah reaksi jaringan tubuh terhadap penyakit, cedera atau luka. Hal ini ditandai oleh suhu badan naik atau bengkak. Jadi kalau terjadi peradangan pasti akan suhunya naik ya, karena itu reaksi jaringan tubuh untuk melawan penyakit tersebut. Kemudian tekak atau faring, yaitu bagian tubuh yang terletak di antara rongga mulut dan juga pembuluh tenggorokan, bulu kerongkongan di sini. Kemudian laring. Laring adalah bagian atas atau pangkal tenggorokan yang berisi pita suara. Di sini pita suara itu yang bergetar ketika kita berbicara ini ya. Kemudian trakea. Trakea ini saluran pernafasan yang menyalurkan udara ke bronkus. Di sini ya, letaknya pada batang tenggorokan. Nah, coba kita lengkapi kalimat rompang ini dengan kosakata yang tepat. Kita coba nomor 1 dulu. Saat kamu menahan napas, kamu sedang menghalangi udara masuk ke dalam apa? Di sini sistem pernapasan, berarti yang seluruh titik-titik dalam tubuh kita dapat berfungsi dengan normal. Seluruh organ dalam tubuh kita dapat berfungsi dengan normal, berarti yang G. Kemudian yang nomor 3, hidung mendorong udara masuk ke titik-titik sebelum akhirnya masuk ke laring dan trakea. Berarti hidung mendorong masuk ke tekak atau faring. F. 4. Oksigen yang ada di alveoli kemudian bertukar dengan titik-titik yang terkandung dalam darah. Berarti karbon dioksida yang A. Kemudian saat bernapas, manusia menghirup titik-titik udara melalui hidung. Ini berarti yang C.
Kemudian yang nomor 6, iritasi akibat titik-titik-titik dan bakteri dapat mempengaruhi organ pernafasan tubuh manusia. Berarti iritasi akibat virus dan bakteri. Berarti virus yang D. Yang nomor 7, udara yang dihirup mengandung oksigen dan gas lainnya. Nah, untuk kegiatan numerasinya, kita perhatikan dulu. Menurut Kamus Medis, kalori adalah satuan unit kandungan panas atau energi. Lebih tepatnya, kalori adalah energi yang kamu dapatkan dari makanan dan minuman. Kalori dibutuhkan tubuh agar bisa beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut adalah kandungan kalori pada 1 sendok makan nasi putih dan 1 gelas susu. Kalau diamati 1 sendok makan nasi ini mengandung 24 kilokalori. Nah, kemudian segelas susu mengandung 120 kilokalori. Kita coba. Nah, hitunglah total kalori pada makanan berikut. Jangan lupa tuliskan jawaban beserta caranya di buku kerjamu. Diamati dulu. Di sini nomor 1 ada 3 sendok makan nasi. Nah, di sini tadi 1 sendok menghasilkan 24 kilokalori. Maka caranya 24 dikali 3. Berarti jawabannya adalah 72. Lanjut yang nomor 2. Segelas susu tadi mengandung 120 kilokalori. Nah, kalau di sini ada 2 gelas susu, maka 120 dikali 2 berarti 240 kilokalori. Nah, pada gambar 3 ini ada 1 gelas susu dan juga ada 2 sendok nasi. Tadi 1 gelas susunya 120 kilokalori ditambah, karena di sini ada 2 berarti 2 dikali 24. Nah, di dalam kurung ini kerjakan dulu. Berarti 120 ditambah 48. Jawabannya adalah 168. Nah, lanjut, kita simak dulu. Menurut seorang ahli, satu orang membutuhkan sekitar 600 liter oksigen setiap harinya. Wow, ternyata banyak sekali bukan? Bayangkan saja jika kita harus membeli oksigen setiap hari. Berapa uang yang kita butuhkan? Oleh karena itu, kita harus banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, tahukah kamu anak-anak, jika kita ini setiap kali bernapas itu menghirup oksigen dari udara. Nah, tanpa oksigen manusia itu tidak dapat bertahan hidup. Otak manusia hanya bisa bertahan selama 10-15 menit tanpa oksigen. Jadi oksigen itu sangat penting bagi kehidupan. Nah, sekarang lanjut, berapa gram berat oksigen yang setara untuk 600 liter oksigen? Untuk menjawabnya, ayo kita lengkapi tabel berikut. Tuliskan jawabanmu di buku kerjamu. Di sini volume oksigen diketahui 10 liter itu ada berat oksigennya 14 gram. Nah, di sini diketahui 100 liter itu berat oksigennya adalah 140. Nah, di sini volume oksigennya ini 200 liter, berat oksigennya ada 280 gram. Mengapa 200 liter ini berat oksigennya 280 gram? Karena 200 liter ini tadi ya, kembali ke awal, 10 liter ini ada 14 gram oksigen. Jadi 10 liter volume oksigen itu berat oksigennya adalah 14 gram. Jadi di sini 200 dibagi 10 kemudian dikali 14. Jawabannya 280. Sama. Nomor 2 ini 100 liter. 100 liter dibagi 10. Jawabannya 10 dikali 14 berarti 140. Nah, coba di sini kita selesaikan. Nah, 300 liter. Karena 300 liter tadi dibagi 10. Ini jawabannya 3. Kemudian 30 ya. Nah,
300 dibagi 10 ini 30. Kemudian 30 dikali 14 itu jawabannya 420. Selanjutnya 400 liter. 400 dibagi 10 ini 40. 40 dikali 14 jawabannya 560. Kemudian lanjut yang C di sini. 500 liter dibagi 10 itu 50 dikali 14 itu jawabannya 700. Nah, selanjutnya 600 dibagi 10 itu jawabannya 60 dikali 14 ada 840. Nah, nomor 2. Jadi kebutuhan oksigen satu orang setiap hari berapa gram? Karena tadi setara 600 liter oksigen ya berat oksigennya, maka kebutuhannya adalah berapa? 840 gram. Nah, jika satu pohon menghasilkan 1,2 kg oksigen setiap hari, apakah jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen satu orang? Jawabannya sudah jelas ya. Nah, anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Kerjakan tugas yang ada sudah diupload di Google Classroom. Tetap semangat!